Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Bersamo. Kali ini kita akan membahas soal SKB Guru untuk kompetensi pedagogi bagian 1. Di sini terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Sebelumnya kita bahas dulu satu persatu opsinya. Yang pertama, kooperatif. Kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada problem solving, yaitu kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Yang ketiga ada inquiry, yaitu
proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian, yang keempat itu ada discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir, kontekstual, yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di soal ini, kata kuncinya adalah mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi, kalau kita lihat, jawaban yang tepat adalah yang E, kontekstual. Next, ke soal yang kedua. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Sketsa, D. Grafik, dan E. Diagram. Kita bahas satu persatu ya. Alat permainan edukatif atau AP adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Sedangkan grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Kemudian ada bagan atau chart. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Kemudian ada diagram. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, diagram atau skema menggunakan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Yang terakhir ada sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Nah, kita lihat kata kunci pada soal ini adalah menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Jadi di sini dapat kita lihat jawaban yang paling tepat yaitu dengan menggunakan bagan atau chart. Yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi A. Formatif, B. Sumatif, C. Selektif, D. Diagnostik, dan E. Penempatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya ada evaluasi formatif.
adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Terakhir, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Di soal, kata kuncinya adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa evaluasi yang dimaksud adalah yang B, evaluasi sumatif. Lanjut ke soal yang keempat. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, kita bahas langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa langkah dalam memilih materi pelajaran yaitu jawabannya yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Sedangkan opsi B, C, D, dan E merupakan prinsip dalam memilih materi. Next, soal terakhir, soal yang kelima. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Kita bahas satu-satu strategi pembelajaran yang dimaksud. Yang pertama, kooperatif. Pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Project Based Learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Yang ketiga ada inquiry, adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis.
Kemudian ada discovery, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Terakhir, kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dari soal kita lihat kata kuncinya adalah siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar kinestetik atau mereka lebih suka banyak melakukan bergerak atau melakukan proyek. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, project based learning. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ikuti video-video kita selanjutnya. Bye-bye.